Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan tentang departementalisasi biaya overhead pabrik. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya, Alifah Aprilia, NIM 1903 10 10 82. Yang kedua, Dewi Halimatus, NIM 1903 10 10 74. Yang ketiga, Elisa Putri, NIM 1903 10 10 81. Dan yang terakhir yaitu Hamidah Rohaini, NIM 1903 10 11 24. Saya Alifah Aprilia, NIM 1903 10 10 82. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari departementalisasi biaya overhead pabrik. Departementalisasi biaya overhead pabrik adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen atau pusat biaya yang dibebani dengan biaya overhead pabrik. Fungsi departementalisasi biaya overhead pabrik digunakan untuk menentukan tarif biaya overhead dalam perusahaan yang mengolah produknya melalui beberapa departemen produksi. Manfaat departementalisasi biaya overhead pabrik ini untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan harga pokok produk. Baik, saya akan menjelaskan slide ketiga dan keempat. Pengolahan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik menurut sifatnya. 1. Biaya bahan penolong. 2. Biaya reparasi dan pemeliharaan. 3. Biaya tenaga kerja. 4. Biaya yang timbul sebagai akibat pemeliharaan terhadap aktiva tetap. B. Biaya overhead pabrik menurut perilakunya. Biaya overhead pabrik tetap. 2. Biaya overhead pabrik variabel. 3. Biaya overhead pabrik semi variabel. Biaya overhead pabrik menurut hubungannya. 1. Biaya overhead langsung departemen. Biaya overhead pabrik tidak langsung. Contoh biaya overhead pabrik. 1. Biaya sewa, reparasi, dan pemeliharaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Halimatus Sa'diyah akan menjelaskan tentang Departemen Produksi dan Departemen Jasa. Pemilihan Departemen Produksi. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan Departemen Produksi. 1. Keamanan operasi dan mesin di setiap departemen. 2. Lokasi dari operasi dan mesin. Ketiga, hubungan operasi terhadap aliran produk. Keempat, jumlah departemen. Pemilihan departemen jasa. B. Langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik. Menyusun anggaran biaya overhead pabrik per departemen, anggaran DOP Departemen Produksi dan biaya Departemen Jasa terdiri dari anggaran biaya langsung dan biaya tidak langsung, baik yang bersifat variabel maupun tetap. C. Penyusunan anggaran biaya overhead per departemen dibagi menjadi 4 tahap utama. Biaya-biaya overhead pabrik langsung adalah jenis biaya overhead pabrik yang terjadi atau dapat langsung dibebankan kepada departemen tertentu. Contoh, upah tenaga kerja tidak langsung merupakan biaya overhead pabrik. Penaksiran biaya overhead tidak langsung departemen adalah jenis biaya overhead pabrik yang manfaatnya oleh lebih dari satu departemen. Contoh, biaya depresiasi gedung, biaya asuransi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat departementalisasi biaya overhead pabrik. Tujuannya yaitu 1. Untuk pembebanan dengan biaya overhead pabrik dengan adil dan teliti. 2. Untuk pengendalian biaya overhead pabrik yang lebih baik. 3. Untuk pembuatan keputusan oleh manajemen. Manfaatnya yaitu secara khusus manfaat penyusunan anggaran biaya overhead pabrik antara lain 1. Mengetahui penggunaan biaya overhead pabrik secara lebih efisien. 2. Menentukan harga pokok produksi secara lebih akurat.
3. Mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik di setiap departemen di mana BOP tersebut dibebankan. 4. Sebagai alat pengendali biaya overhead pabrik, artinya sejauh mana perusahaan mampu mengelola biaya-biaya tersebut dan merealisasikannya dalam periode tertentu yang telah dianggarkan. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.